Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi di dalam doa imam kita, saya cukup tersentuh dengan muqaddimah doanya. Imam kita tadi berkata, Allahumma lakal hamdu bil Islam, Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil Quran, Allahumma lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Subhanallah, itu kalau diresapi luar biasa sekali. Ya Allah, segala puji dan syukur hanya untuk-Mu atas Islam yang Kau berikan pada kami, atas iman yang Kau berikan pada kami, atas Al-Quran yang Kau berikan pada kami, atas kenikmatan memiliki keluarga, memiliki harta, memiliki kesehatan, sehingga kami bisa hadir ke sini sujud menghamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Mungkin ada di antara orang muslim yang belum pernah bersyukur kalau dia itu muslim. Islam itu nikmat luar biasa, Pak. Kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Quran yang Allah berikan kepada kita, tidak ada arti hidup ini, Pak. Bahkan Quran mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika nanti di akhirat orang-orang yang ingkar kepada Allah merasakan azab, mereka berkata, ya Allah, andaikan dulu di dunia saya itu tanah saja, gak usah manusia. Artinya apa? Manusia berjas, tampilan mewah dan segalanya, jika hatinya tidak ada iman kepada Allah, tanah itu lebih mulia, lebih beruntung ketimbang manusia tersebut. Maka indah sekali di pagi Jumat ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan Al-Quran sebagai kitab suci kita semua. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita curahkan juga kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya yaumal qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini masih membahas tentang kemukjizatan yang Allah berikan kepada Rasulullah dalam rentang waktu diutusnya beliau sebagai nabi sampai sebelum hijrah, artinya periode Mekah ya, yang lamanya kurang lebih 13 tahun. Kali ini adalah berkaitan tentang istri dari Abu Lahab yang sedang mencari Nabi, mau mencaci maki Nabi, mau merendahkan Nabi, tapi enggak ngelihat Nabi, padahal Nabi ada di depannya. Artinya Nabi tidak diperlihatkan Allah di depan istri dari Abu Lahab. Istri Abu Lahab ini cantik sekali, sampai-sampai disebut dengan Ummu Jamil. Nama aslinya Aura. Bagaimana kisahnya? Kita akan sama-sama mempelajarinya. Dalam kitab ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan jika kamu ya Muhammad membaca Al-Qur'an, kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat hijaban mastura, hijab yang ditutupi, artinya tidak bisa melihat
orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di ayat yang lain, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang dan di belakang mereka juga penghalang, sehingga kami tutup mata mereka dan mereka tidak bisa melihat. Ayat ini kalau saya pernah mujarab ya, ayat ini mujarab sekali. Saya punya, bisa saya katakan, uak ya di Lebong sana. Lebong itu masih sampai hari ini pun masih banyak hutan ya, banyak hutannya. Beliau itu di masa dulu tahun-tahun 70-an masih berkebun kopi, itu sering menjumpai macan. Itu kalau sudah berhadapan dengan macan, yang sering dibaca ayat ini, waja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Katanya mujarab, memang nggak bisa lihat itu macan. Padahal sudah berhadapan sama macan. Nah, ini ayat-ayat semacam ini disebut dengan ayat-ayat mujarab, dengan keyakinan yang penuh dan meminta keberkahan dari Quran yang dia baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan sehingga benar-benar tidak terlihat. Mungkin, atau kalau yang tidak hafal ayat ini biasanya membaca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, sekarang bagaimana kisah Abu Lahab atau istri dari Abu Lahab itu? Dikatakan an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma nazalat, tatkala turun firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat yang intinya adalah mencerca bahkan kabar yang sangat buruk bagi Abu Lahab wa mra'atuhu, dan istrinya, hammalatul hatab, yang membawa kayu bakar. Celaka, bahkan dinyatakan akan masuk neraka, pasti masuk neraka. Oh, nggak terima ini, istri Abu Lahab ini nggak terima. Yang tidak lain adalah bibinya Rasulullah, yang tidak lain adalah bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at imra'atu Abi Lahab, datang dia perempuan ini, dan dikenal dengan akhlaknya yang bada'ah, yang badhi'ah, lisannya kejam, tajam, pedas. Datang dia, ja'at imra'atu Abi Lahab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi Muhammad, wa ma'ahu Abu Bakar, dan saat itu Abu Bakar berada di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha Abu Bakar, dan dari tatkala Abu Bakar melihat dari kejauhan istri dari Abu Lahab ini atau Ummu Jamil ini sedang mendatangi Nabi Muhammad atau mendatangi mereka berdua, Abu Bakar melihat, Abu Bakar langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha imra'atun badhi'atun wa akhafu an tu'dhiyaka falau qumta. Ya Rasulullah, ini perempuan pedas banget omongannya, kejam. Saya khawatir dia akan menyakiti hatimu. Andaikan engkau berkenan bangun dan pindah ya Rasulullah, dan tidak menjumpai wanita ini. Apa kata Rasulullah? Qala innaha lan tarani. Dia tidak akan pernah bisa melihat saya. Nah, ini salah satu mukjizahnya Nabi Muhammad. Dia, wanita ini, lan tarani, tidak akan bisa melihat saya. Faja'at, dan betul-betul tiba perempuan ini. Faqalat ya Aba Bakrin aina sahibuk. Kemudian wanita itu berkata, ya Abu Bakar, mana teman kamu? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada di sebelahnya itu. Hajani, itu teman kamu berani-beraninya menghina saya. Menghina dengan surat tabbat yada abi lahab. Menghina saya dan mengatakan saya dan suami saya bakal masuk neraka dan sebagainya. Qala ma yaqulu asy-syi'r. Kata Abu Bakar, sahabat saya itu tidak berbicara syair, itu firman. Bukan syair sehingga kamu katakan itu cacian, syair berupa cacian kepada kamu. Itu ayat, itu Quran kami yang kami yakini.
Qalat anta 'indi musaddaq wansaraft. Kemudian perempuan itu mengatakan, kamu ini orang yang saya percaya. Ya sudah, kalau kamu memang berkata begitu, kalau kamu memang berkata Muhammad tidak mencaci saya dengan membuat bait-bait syair, ya sudah, dia pergi. Qultu ya Rasulullah lam tar. Setelah dia pergi, Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Qal ma zala malakun yasturuni minha bi janahaihi. Senantiasa tadi malaikat menutup antara saya dengan dia dengan kedua sayapnya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad ditutup, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua sayap dari malaikat. Ini juga salah satu dari kemu'jizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini mukjizat sejenis ini juga bisa didapati oleh para wali-wali Allah. Ya. Informasi yang kita baca, Jenderal Sudirman itu setiap kali dikepung oleh pasukan, padahal beliau dalam kondisi sakit, pasukan musuh Belanda itu tidak bisa melihat beliau, hanya melihat ajudan-ajudannya aja. Dan itu tidak mustahil. Allah mampu mewujudkan, melindungi hamba-hamba yang dikasihinya dari kejahatan musuh. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk kepada subjudul berikutnya tentang kisah Islamnya Umar ibn al-Khattab, seorang manusia terbaik setelah Abu Bakar. Manusia yang begitu beliau masuk Islam, berubah jalur dakwah Nabi Muhammad yang tadinya sahabat-sahabatnya takut, tidak berani menampakkan keislaman. Kalau Abu Bakar kalau Umar nggak ada takutnya, dia datangi orang-orang itu. Bahkan ketika mau hijrah, sahabat-sahabat yang lain itu nyumput-nyumput berangkat. Umar enggak datang ke Mekah, dia ke Ka'bah. Saya mau hijrah, ada yang berani ngehalangin saya? Yang lainnya diam-diam, sembunyi-sembunyi mau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Umar enggak datang dia ke Mekah, ngumpul ke wong-wong, kumpul. Ada apa Umar? Saya mau hijrah, ada yang bisa ngehalangin saya? Kalau ada yang berani menghalangi saya, temui saya di belakang bukit ini. Berani sekali Umar, gak ada takutnya. Yang lainnya diam-diam, termasuk. Tapi ada yang bertanya kepada kami waktu itu, tapi kan Nabi Muhammad juga diam-diam Ustaz. Nabi Muhammad juga diam-diam berangkat setelah sahabat sudah berangkat semua ke Madinah. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar kan diam-diam. Nanti tidur di gua Thur selama 3 hari, bahkan lari melalui jalur yang tidak dilewati orang-orang Mekah. Kenapa Rasulullah diam-diam? Apakah Nabi tidak lebih berani daripada Umar? Kalau Umar enggak, dia datangin orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab, didatanginya semua dan berkata, siapa yang mau menghalangi saya mau hijrah ke Madinah, ketemu sama saya di balik bukit ini? Apakah Umar itu lebih berani dari Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad itu perbuatannya jadi syariat. Perbuatan Nabi itu jadi, kalau Nabi menunjukkan keberaniannya di depan orang-orang Mekah dan berkata, saya mau hijrah, siapa yang bisa menghalangi saya? Lalu bagaimana dengan umatnya? Karena itu menjadi perintah Nabi, berarti harus dicontoh. Sedangkan tidak seluruh umatnya berani melakukan hal yang seperti. Jadi Nabi Muhammad itu beda dengan Umar, bukan karena Nabi tidak berani. Dia ma'asum, Rasulullah ma'asum, terjaga dari segala bahaya yang akan menimpanya. Wallahu ya'asimuka minan nas. Tapi beliau sadar Nabi Muhammad itu perbuatannya menjadi syariat buat umatnya. Kalau beliau bersikap semacam itu, umatnya tidak akan bisa melaksanakannya dan khawatir jadi terjerumus pada dosa. Sehingga Nabi diam-diam, itu bagian dari strategi. Tapi Umar, karena dia bukanlah seorang nabi, sehingga sikapnya sikap personal.
yang dia tunjukkan dan menunjukkan keberanian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan coba bagaimana, walaupun dalam buku ini tidak diceritakan secara detail, nanti insya Allah akan kami tambahkan. Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ma zilna a'izzatan mungdhu aslama Umar. Ya, kami senantiasa berwibawa mulia sejak masuknya Umar masuk Islam. Karena kami punya andalan begitu, kami punya jagoan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, apalagi Ibnu Mas'ud ini sahabat pemuda yang cukup dikenal tidak begitu kuat. Dia hanyalah penggembala kambing di kota Mekah, sehingga begitu dengar Umar masuk Islam, dia semacam bertambah jati dirinya, keberaniannya, kewibawaannya, karena Umar pun masuk Islam. Sehingga beliau berkata, ma zilna a'izzatan mungdhu aslama Umar. Kami menjadi orang-orang mulia sejak Umar ini masuk Islam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar ini anak dari Umar, nama aslinya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, anak dari Sayyidina Umar, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu pernah berdoa begini, Pak, doanya Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadzaini ar-rajulain ilaik bi Abi Jahlin atau bi Umar bin al-Khattab. Ya Allah, kata Nabi, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari antara kedua orang ini, sembari menunjuk Abu Jahal dan Umar. Jadi Nabi sedang berjalan, di depannya ada Abu Jahal dan Umar. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah Islam ini, agungkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari di antara dua orang yang kamu cintai, ya, yang lebih engkau cintai, ya Allah. Yang dimaksud adalah Abu Jahal dan Umar. Akhirnya yang dikabulkan Umar ibn al-Khattab. Bagaimana kisahnya? Disebutkan oleh Dr. Ali Salabi dalam sejarah Sayyidina Umar. Ketika Umar merasa gelisah karena setiap hari rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat mereka kumpul-kumpul nih, Abu Lahab, Abu Jahal dan pembesar-pembesar. Setiap rapat selalu mengeluhkan tentang Nabi Muhammad. Ini Muhammad caci maki Tuhan kami, ini Muhammad memisahkan kami, ini Muhammad bikin kami tidak damai lagi dengan keluarga kami, macam-macam. Kata Umar, setelah banyak solusi, banyak cara yang sudah dicetuskan dalam perkumpulan mereka, kata Umar, udahlah, daripada pusing-pusing biar saya saja yang bunuh Nabi Muhammad itu, biar saya saja yang bunuh, selesai. Keluar Umar siang hari dengan kondisi yang marah, emosi, membawa pedang dan sebagainya, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanannya berjumpa dengan seorang sahabat yang sudah lebih masuk Islam, bernama Nu'aim ibn Abdullah. Bercuma di tengah jalan, mau kemana ya Umar? Tunjukkan di mana sahabatmu. Ini di mana Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa pedang, takut ini sahabat Nu'aim ini, takut melihat Umar yang sudah wajahnya memerah, membawa pedang di tengah hari, pasti ingin berniat memburuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu mau ngapain bertemu dengan Nabi Muhammad? Aku akan selesaikan dia. Dia telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Dia telah memisahkan kami dengan keluarga kami. Saya akan bunuh dia. Takut Nu'aim, akhirnya dia tidak berani menunjukkan di mana Nabi Muhammad, justru berkata, ya Umar, adik kamu sendiri sudah masuk Islam. Kamu mau bunuh Nabi Muhammad, adikmu saja sudah masuk Islam. Adikmu, adik iparmu itu sudah masuk Islam. Wah, kaget luar biasa Umar. Rupanya adiknya sendiri sudah lebih dulu masuk. Yang tadinya mau menuju rumah Nabi Muhammad atau menuju tempat di mana ada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu berada di Darul Arqam ibn Abil Arqam, ya, tempat di
tempat markasnya umat Islam di Mekah dulu awal-awal dakwah. Akhirnya beliau berpaling, pindah arah ke tempat adik kandungnya bernama Fatimah bintul Khattab, istrinya adik perempuan ya, adik perempuan namanya Fatimah bintul Khattab, punya suami namanya Sa'id, yang saat itu sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab ibn al-Arat ya. Jadi 3 orang ini sedang berkumpul di rumah Fatimah bintul Khattab ini. Begitu sampai di dekat rumah sang adik, mendengar Quran itu Pak, yang dibaca surat Thaha, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sampai pada kalimat la ilaha illa ana fa'budni ya. Sampai pada kalimat tidak ada Tuhan selain saya dan sembahlah aku ya, sembahlah aku Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk langsung lari itu, nyumput sahabat Khabbab ibn al-Arat, langsung nyumput sembunyi, lalu berkata, apa yang kalian baca? Tidak ada yang kami baca. Kata Umar, tidak, saya tadi mendengar sesuatu yang kami baca. Enggak, kami hanya membaca, hanya ngobrol-ngobrol biasa antara kami. Sampai kemudian dipukullah Sa'id, adik iparnya, oleh Umar. Begitu mau dipukul, dihalangi oleh adik kandungnya Fatimah bintul Khattab. Ketika dilindungi, ditampar juga adiknya oleh Umar ibn Khattab. Sampai kemudian adiknya ngaku dan marah, mengatakan, alhamdulillah kami telah masuk Islam, dan yang kami baca tadi adalah Al-Quran. Kata Umar, ketika merasa bersalah telah memukul adik kesayangannya sendiri, dengan lembut Umar berkata, apa yang kamu baca? Tolong tunjukkan ke saya. Kemudian keluarlah Khabbab bin al-Arat, membawa pelepah-pelepah yang bertuliskan Quran surat Thaha. Begitu dibaca oleh Umar, bahkan sebelumnya Umar mau memegang itu, kata sang adik Fatimah, tatahhar, bersuci dulu kamu kalau pengen menyentuh Quran kami. Disebutkan dalam riwayat beliau benar-benar bersuci dan tidak tahu bagaimana cara beliau bersuci, karena saat itu pasti sudah belum tahu beliau cara berwudu, tapi riwayatnya berbunyi begitu. Akhirnya dibaca dan tersentuh dengan Quran itu. Setelah tersentuh, dia minta tunjukkan di mana sekarang Nabi Muhammad berada. Akhirnya ditunjukkan kalau Rasulullah berada di Daril Arqam. Bergegas Umar datang ke sana. Sesampainya di sana, bersama Rasulullah sahabat Hamzah, sahabat Abu Bakar. Melihat dari sela-sela pintu, Umar datang dengan membawa pedang yang belum ditinggalkan. Kata para sahabat, jangan dibuka, jangan dibuka, nanti dia akan membahayakan Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Hamzah yang dijuluki dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala? Biar buka saja. Kalau dia ingin kebaikan, kita akan sambut dengan kehangatan. Tapi kalau dia ingin keburukan, pedang kami akan lebih dulu sampai kepada lehernya. Begitu dibuka, di mana Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada yang lain, bukakan pintu, biarkan dia berjumpa dengan saya. Begitu melihat Nabi Muhammad, Umar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sebelum beliau berangkat berjumpa dengan Rasulullah, Khabbab ibn al-Arat yang tadi mengajarkan Quran kepada Sa'id dan Fatimah berkata, ya Umar, aku melihat engkau tersentuh dengan Al-Quran. Kalau engkaulah yang dimaksud oleh doa Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad pernah berdoa apa? Allahumma a'izzal islam bihadaini rajulain bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, berikanlah kemuliaan pada Islam ini dengan masuknya salah satu dari antara Abu Jahal dan Umar. Tersentuh Umar dengan doa itu. Artinya Umar sudah masuk dalam doa Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Akhirnya beliau menjumpai Nabi Muhammad, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu sekilas dari kisah masuknya Umar. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan dari Umar, dia sendiri yang bercerita.
Ya Rasulullah, ketika Umar mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni la ad'u majlisan jalastuhu fil kufr illa a'lantuhu fihi al-islam. Fa'ata al-masjid wa fihi butun Quraisy mutahalliqah faja'ala yu'linu al-islam wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fathara al-musyrikun faja'alu yadribunahu wa yadribuhum. فلما تكاثروا عليه خلصه رجل فقيل لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين قال ذلك العاص ابن وائل السهمي. Umar setelah masuk Islam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sesungguhnya saya tidaklah duduk di satu majlis yang dulu aku duduk bersama orang-orang kafir. Ini Umar ingin berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini setiap kali duduk sama mereka, sama orang-orang kafir, saya selalu mengumumkan keislaman saya. Mengumumkan keislaman saya. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang diam-diam, Umar enggak, dia berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidaklah duduk di majlis orang-orang kafir yang dimana dulu saya duduk bersama mereka, kecuali saya umumkan keislaman saya. Bahkan suatu hari saya datangi masjid, yakni Ka'bah, yang di sana ada pembesar Quraisy yang sedang berkumpul. Dengan lantang saya katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wah, kesinggung betul itu. Pembesar Quraisy yang dulu merupakan sahabat-sahabatnya. Fasarul musyrikun, akhirnya mereka semua mengeroyok Umar, mukulin Umar. Tapi Umar pun melawan, gantian mukulin mereka. Jadi keroyok, falamma takatsaru alaih, sampai kemudian jumlah orang musyrikin ini begitu banyak, Umar pun kewalahan. Akhirnya beliau ditolong oleh seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahami. Itu kisah keberanian Umar. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ketika Umar sudah masuk Islam, Nabi menepuk dada Umar, berkata, daraba sadra Umar biyadihi hina aslam, ketika masuk Islam 3 kali. Kemudian berkata, Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghillin wa abdilhu imanan. Ya Allah, keluarkanlah seluruh kedengkian dari hati Umar dan gantikanlah kedengkian itu menjadi keimanan, sebanyak 3 kali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ini dalil-dalil semacam ini, dan Nabi itu tidak hanya sekali Pak menepuk dada sahabat. Makanya kalau kita ke tempat ulama dan kita anggap dia orang soleh, orang yang dekat, kita minta didoakan dan minta tangannya itu di dada kita. Mungkin Bapak pernah lihat dulu Ustaz Abdul Somad doakan nomor 1 dulu, ya, diletakkan di dadanya. Kita juga begitu. Dulu kami bermajlis dengan Habib Umar bin Hafidh di Mesir. Saya datang ke beliau secara khusus, kemudian beliau letakkan di dada, kemudian beliau doa. Ya, dengan siapapun Pak, Bapak punya orang soleh, yang akhlaknya bagus, ya, dan kita yakin dia orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya minta didoakan dan minta disentuhkan di bagian dada, ya. Dan itu salah satu cara berdoa. Doa itu bisa begini, bahkan tidak mengangkat juga boleh dalam kondisi, dan termasuk menepuk dada 3 kali. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur, untuk berdakwah ke sana. Ya, bukan menjadi gubernur, menjadi pendakwah di sana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz bin Jabal, kamu akan menjumpai kaum baru, lokasi baru, budaya baru. Jika kamu dihadapi dengan satu masalah di sana, bagaimana kamu menghukuminya? Ya Allah, ya Rasulullah, aku akan mencari dari Al-Quran. Kalau tidak ada di Quran, aku akan cari dari hadis-hadismu ya Rasulullah. Kalau tidak ada di hadis, aku akan berijtihad. Aku akan
ijtihad dan aku akan sungguh-sungguh. Setelah itu Nabi menepuk dada sahabat Mu'adz bin Jabal seraya berkata, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Allah, yakni sahabat Mu'adz yang merupakan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu cara berdoa yang bisa kita ambil dari doanya Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Jadi bapak boleh doakan anak juga, dipegang dadanya, kemudian doakan Allahumma akhrij min qalbihi ghillan wa abdilhu imanan. Ya Allah, bersihkan hatinya dari segala kedengkian dan ganti itu dengan keimanan. Saya akan tambahkan satu riwayat lagi. Ini berkaitan dengan Islamnya sahabat Dhamad. Namanya Dhamad. Bagaimana kisahnya? An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Dhamad Makkah. Datang seseorang laki-laki bernama Dhamad wa huwa rajulun min Azd Shanu'ah. Dia adalah seorang laki-laki dari kampung Azd Shanu'ah, dari daerah di Yaman. Datang wa kana yuraqi min hadhihi ar-riyah fasami'a sufaha'un nas yaqulun inna Muhammadan majnun. Dan dia ini dikenal sebagai orang ahli ruqyah. Ruqyah versi orang Arab dulu, Pak, ya, membaca mantra-mantra begitu. Ketika dia datang ke Mekah, orang-orang Mekah berkata kepada dia, wahai peruqyah yang masyhur, yang terkenal, itu tolong ruqyah Muhammad itu udah stres, itu majnun katanya, udah gila. Orang-orang bodoh dari musyrikin nyuruh Dhamad ini untuk meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ati hadzal rajul la'alla Allah an yashfiyahu ala yadayhi. Baik, saya akan datangi dia kalau nanti sembuh dengan tangan saya. Kata Dhamad ini mau mengobati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu Muhammadan, akhirnya aku pun berjumpa dengan Muhammad. Faqultu inni uraqi min hadhihi ar-riyah wa inna Allah yashfi ala yadayya man yasha fahulumma. Aku akan meruqyahmu dari kegilaanmu ya Muhammad, dari kegilaanmu, dan sesungguhnya Allah akan mengobati kamu melalui tangan saya, perantara saya. Kemari, kata Dhamad ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata kepada dia, innal hamdalillah, kata Nabi Muhammad, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata mendengar kalimat yang indah sekali itu, Pak? Apa jawaban dari Dhamad? A'idhunna aliyah, tolong ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa artinya itu? Ini sering kita dengar kalau khutbah Jumat ini, Pak, ya. Kalau kita hafal juga ini. Ini ucapan, ada orang mau meruqyah Nabi, Muhammad sini, saya obatin kegilaan kamu. Kata orang-orang kamu itu gila. Saya baca, kata Nabi Muhammad, innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kami selalu memuji Allah dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bih, dan kami beriman kepada Allah. Wa natawakkalu alaih, dan kami bertawakal hanya kepada Allah. Wa na'udzu billah, dan kami minta perlindungan dari Allah. Min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kami. Hati-hati, Pak, bacanya yang betul min syurur, pakai shin besar. Ya, kami sering dengar min sururi. Syurur pakai shin itu artinya, ya Allah, aku berlindung dari keburukan nafsu kami,
jiwa kami. Tapi kalau surur, ya Allah aku berlindung dari kebahagiaan hati kami. Berarti tidak galak bahagia dia. Rusak maknanya. Dan itu sering ya, biasanya MC ya, acara kondangan itu mungkin dia hafal juga tapi salah ngapalnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Yang betul min syururi anfusina. Kata Nabi Muhammad, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal perbuatan kami. May yahdihillah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudilla lahu, maka tak ada satu orang pun yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kata Dhamat, tolong ulangi lagi, diulang oleh Nabi Muhammad. Kemudian dia komentar, wallah, demi Allah, ya Muhammad, duhai Muhammad, laqad sami'tu qaulal kahanah, sungguh aku telah mendengar banyak mantra-mantra dari para dukun, wa qaulas saharah, dan mantra-mantra dari para penyihir, wa qaulas syu'ara, dan aku banyak mendengar bait-bait syair. Fama sami'tu mithla haula'il kalimat, demi Allah aku tidak pernah mendengar kalimat seindah ini. Walaqad balagna qamusal bahr falahulumma, julurkan tanganmu ya Muhammad. Dijulurkan tangan Nabi Muhammad, ubayyi'ka 'alal Islam, aku ingin berbaiat dan ingin menjadi Islam, menjadi orang muslim. Fabayahu, dan akhirnya masuk Islam baru dengan kalimat nak baca-bacakan mantra Nabi, dibacakan pula sama Nabi. Ya, ya semoga baik Pak. Kenapa kemudian khotib itu baca itu? Kalau ada yang hadir dan hatinya masih batu, dengan ini kemudian tersentuh. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu mukjizatnya Nabi juga Pak. Hanya dengan kalimat-kalimatnya orang tersentuh, orang masuk Islam. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.